Oke, selamat datang di seri game programming. Nah, seri game programming ini nanti akan membahas tentang konsep pemrograman game dari awal sampai nanti kita bisa mengimplementasikan menjadi sebuah game yang bisa dimainkan. Nah, untuk membuat sebuah game, kita membutuhkan yang namanya game engine. Nah, game engine ini sendiri pada dasarnya adalah sebuah software atau tool ya atau alat yang di dalamnya berisi lingkungan untuk pemrograman, kemudian untuk mengelola berbagai macam aset dari game, kemudian nanti sampai pada tahap build dari game itu menjadi sebuah uh, program yang siap untuk dimainkan. Nah, ada banyak sekali game engine yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah game. Nah, yang paling sering digunakan seperti misal di platform Windows atau platform Android iOS kita mengenal ada yang namanya Unity Engine. Nah, kita bisa lihat di websitenya. Unity ini adalah sebuah game engine yang sangat-sangat banyak digunakan. Dia menggunakan uh, bahasa pemrograman C Sharp. Nah, jadi dalam game engine itu ada salah satu elemennya adalah ada lingkungan untuk pemrograman. Nah, di game engine Unity ini dia menggunakan bahasa utamanya adalah C Sharp. Kemudian di Unity ini dia support untuk game baik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Kemudian ada lagi seperti misal uh, Unreal Engine. Nah, ini juga game engine yang sangat banyak digunakan juga, terutama ini untuk game 3D. Nah, Unreal Engine ini menggunakan bahasa utamanya adalah bahasa pemrograman C++. Nah, di sini juga hampir sama dengan uh, Unity Engine yang sebelumnya kita lihat di websitenya. Ini juga sangat-sangat bagus, sangat realistik untuk melakukan rendering, terutama untuk grafik 3 dimensi. Oke, singkat saja. Kemudian ada game engine yang lain seperti Construct. Nah, Construct ini adalah salah satu game engine yang berbasis 2 dimensi. Jadi game engine ini khusus hanya untuk 2 dimensi. Di Construct ini tidak menggunakan bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman yang umum dikenal, karena di sini kita hanya membuat kode berdasarkan template yang sudah disediakan. Kita tinggal drag and drop kode tersebut, kemudian kita susun menjadi logika di dalam game. Dan masih banyak lagi game-game engine yang bisa kita gunakan. Nah, di seri video ini kita tidak menggunakan beberapa game engine ini. Nah, nanti kita akan menggunakan cara yang lebih sederhana karena kita ingin mempelajari bagaimana game itu dieksekusi. Nah, jadi nanti kita tidak menggunakan game engine yang sudah memang dipersiapkan untuk membuat game, tetapi kita nanti akan build from scratch, sehingga nanti dari sini mungkin kita bisa juga nanti menciptakan game engine sendiri atau membuat framework untuk game. Nah, kemudian apa yang akan kita gunakan untuk membuat game dari seri video ini? Nah, seperti sudah disebutkan di awal tadi bahwa salah satu elemen dari game engine adalah lingkungan pemrograman. Jadi di sini kita akan menggunakan pemrograman bahasa C++, bahasa C++ yang sudah mungkin sudah pernah kalian gunakan sebelumnya. Nah, biasanya bahasa C++ itu kalau di jurusan ilmu komputer dan sejenisnya itu dipelajari di semester 1 dan 2 untuk memperkenalkan algoritma pemrograman kemudian struktur data. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan bahasa C++ ini untuk mempelajari bagaimana sebuah game itu bekerja.
Nah, untuk bisa menggunakan bahasa C++, kita butuh C++ compiler. Ada banyak sekali C++ compiler yang bisa kita pilih. Kita bisa menggunakan Microsoft Visual Studio, bisa juga menggunakan GCC atau G++, atau bisa menggunakan IDE atau Integrated Development Environment lain yang support bahasa C++ yang modern tentunya. Oke, untuk seri video ini kita akan menggunakan Visual Studio sebagai IDE atau Integrated Development Environment untuk pemrograman C++-nya. Nah, bagi yang belum memiliki Visual Studio, bisa mendownloadnya di situs visualstudio.microsoft.com. Nah, di alamat ini. Nah, ini untuk persiapan nanti. Bisa di-download yang versi terbaru tentunya di sini yang akan muncul. Oke, ini komputernya agak berhenti. Oke, sebentar. Mungkin saya oke. Yang ini ya, Community 2022. Karena yang tampil di sini adalah versi-versi yang terbaru. Nah, di sini ada Visual Studio for Mac. Jadi nanti bisa juga menggunakan ini. Cuman nanti untuk yang diimplementasikan untuk video ini kita hanya menggunakan Windows saja. Karena nanti berkaitan dengan library yang digunakan belum tersedia untuk Mac, tetapi nanti bisa juga di build secara mandiri. Nanti akan saya tunjukkan untuk langkah berikutnya. Kemudian ada Visual Studio Code. Nah, ini adalah digunakan untuk biasanya pemrograman web ya. Kita tidak menggunakan ini. Kita hanya butuh yang ini saja. Bisa di-download yang community. Jadi ini Visual Studio ini adalah sebuah IDE yang sifatnya free. Jadi ada community ataupun yang lain ini isinya sama. Bedanya hanya yang ini, yang community itu free, yang lainnya berbayar. Dari sisi fitur dan sebagainya itu sama persis. Nah, kenapa ada yang berbayar, kenapa ada yang free, padahal isinya sama? Ya, kita tidak akan bahas di sini ya. Nanti bisa cari sendiri di internet. Silahkan googling sendiri. Oke. Kemudian selain Visual Studio, kita butuh library yang digunakan untuk tambahan. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa sebuah game engine itu salah satu elemennya adalah lingkungan pemrograman. Nah, di dalam lingkungan pemrograman itu butuh sesuatu yang bisa menghandle grafik ataupun berbagai macam aset yang digunakan dalam game. Termasuk ada audio, font, kemudian yang lain-lain. Jadi kalau hanya menggunakan pemrograman C++ yang standar tentunya tidak akan mudah. Maka di sini kita butuh library, terutama library grafik dan audio di sini yang nanti akan mensupport proses development kita. Jika kita menggunakan Unity atau Unreal atau game engine yang lain, tentu itu di dalamnya sudah include semua. Kita tinggal panggil, tinggal gunakan untuk membuat game. Tetapi karena kita ini create from scratch, maka kita harus mengumpulkan elemen-elemen tadi satu persatu. Oke, tadi kita sudah tahu bagaimana mendapatkan Visual Studio. Kemudian berikutnya kita harus memiliki sebuah library grafik atau library katakanlah multimedia itu yang isinya ada teks, kemudian grafik dan suara ya. Nah, di sini sudah saya sediakan di GitHub. Walaupun ini library ini saya hanya ngefork dari library yang sudah ada sebelumnya. Namanya adalah Sigil. Ya, Sigil ini library yang sangat kecil. Jadi mini ya. Ini library mini yang di dalamnya sudah support untuk render grafik 2 dimensi, kemudian play suara, kemudian support untuk font, dan nanti ada untuk shape. Shape itu bentuk-bentuk geometri 2 dimensi sederhana yang nanti bisa kita manfaatkan untuk game kita.
namanya sigil ya, bisa dibaca di keterangannya di bawah seperti ini. Jadi sigil ini library mini yang hanya ada 32 fungsi di dalamnya, tetapi dari 32 fungsi itu bisa kita susun nanti menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena akan membuat game ya pasti menyenangkan. Nah, sigil ini di balik layarnya menggunakan OpenGL. Jadi di dalam uh, pemrograman grafik itu ada beberapa uh, pemain besar ya. Seperti di Windows itu ada namanya DirectX, mungkin sering dengar ya. DirectX. Kemudian ada lagi OpenGL. OpenGL itu biasanya digunakan di Android, iOS atau OS lain selain Windows. Dan Windows sendiri selain menggunakan DirectX juga support untuk OpenGL. Jadi di sistem operasi Windows itu support untuk apa? API ya namanya, API OpenGL dan DirectX. Nah, untuk yang skill ini dia berjalan di atasnya OpenGL. Nah, keterangan lebih lanjut tentang OpenGL, DirectX atau API grafik yang lain, silahkan bisa dicari sendiri, silahkan bisa googling sendiri di internet. Kita nanti di sini akan fokus pada how to code saja, bagaimana menulis kodenya saja, oke? Untuk bisa menggunakan library skill ini, bisa menggunakan beberapa versi ya. Nah, ini untuk yang disediakan dari si developernya sudah dibuat pre-build. Pre-build itu tinggal pakai ya, siap pakai. Di sini sudah ada beberapa versi. Ada versi yang untuk GCC. GCC itu bisa yang menggunakan kode min-gw32 ini. Oke ya, ini berarti yang mungkin nanti menggunakan operating system Linux atau menggunakan Mac OS. Kemudian untuk yang Windows ini lebih banyak versi. Ini dari yang Visual Studio 2010 versi 64 bit, kemudian versi 32 bitnya, kemudian yang Visual Studio 2012 versi 64 dan 32 dan seterusnya sampai yang terakhir di build ini versi 2015. Nah, kita bisa langsung menggunakan yang versi 2015 ini, walaupun Visual Studio kita versi 2017 atau 2019 atau bahkan 2022. Ini sudah saya coba semua, ternyata bisa jalan di versi-versi Visual Studio yang di atasnya. Oke ya, nanti kita bisa gunakan yang versi yang terakhir ini. Nah, apabila ada yang pengen custom, pengen melakukan build sendiri, nanti bisa di build menggunakan Visual Studio yang ada di tempatnya masing-masing. Oke, nah berikutnya adalah tinggal di clone atau di download sebagai file zip kalau pengen cepat ya. Oke ya, untuk clone dan sebagainya tidak akan saya jelaskan di sini ya, nanti bisa cari sendiri untuk terangannya. Oke, kita fokus ke sini saja. Misal kita pengen mendapatkan dengan cepat, kita tinggal download zip. Nah, nanti silahkan diklik download ini, kemudian simpan di tempat yang biasa kalian gunakan. Misal saya simpan di drive D. Nah, di sini ya. Ini ukurannya sekitar 50-an mega. Ya, kecil sekali ya untuk sebuah library grafik. Oke, ini sambil menunggu. Jadi di dalam GitHub Sigil ini sudah ada juga file PDF untuk referensinya, yang file terakhir ini sigil_api.pdf. Nah, ini bisa nanti dibaca untuk manual singkat. Nah, selebihnya nanti kita tinggal tinggal kita coba. Oke, kita bisa menuju ke tempat penyimpanan tadi. Ini ya, isinya seperti ini, persis seperti yang ada di GitHub. Nah, ini persis. Oke, tinggal di ekstrak ya, ekstrak here. Ekstrak here. Nanti akan muncul folder Sigil Master. Nah, kita akan menggunakan yang versi Visual Studio 2015 untuk library-nya, tapi yang Visual Studio untuk codingnya nanti
terserah mau 2015, 17 atau yang terbaru. Nah, kita bisa ambil salah satu di sini ya. Di sini pilih saja yang 32 bit atau yang 64 bit. Yang penting nanti ketika kita coding itu konsisten. Kalau kita menggunakan yang 32 bit ya, nanti kita pakai 32 bit terus. Atau kalau yang 64 berarti yang 64 terus. Oke, di sini saya akan menggunakan yang versi 32 bit saja. Nah, boleh langsung foldernya seperti ini saja atau boleh juga dipisahkan ya, biar nanti nggak bingung. Oke, kalau saya biasanya saya pisahkan. Ini saya ambil ya, ini saya ambil, kemudian saya letakkan di sini. Saya biasanya menaruh library tambahan itu di folder namanya default. Nah, ini ya, di sini ada banyak sekali library tambahan yang sering saya gunakan untuk pemrograman, baik pemrograman C++ atau yang lainnya. Nah, ini ya, kebetulan saya sudah uh, mengcopy dan paste di sini. Kebetulan sudah ada, jadi tidak perlu saya paste lagi. Oke. Jadi di apa? D D slash default slash sigil VC 2015. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Di folder sigil VC 2015. Perhatikan di sini ada 4 file DLL. Nah, 4 file DLL ini adalah file dependensi yang nanti dibutuhkan saat game kita atau saat program kita berjalan. Tanpa file-file DLL ini, program kita tidak akan bisa berjalan. Nah, ketika kita membuat game, kita akan compile, build menjadi file exe, executable, dan akan didistribusikan atau diupload ke game publisher atau yang lainnya. Maka file-file DLL ini harus selalu disertakan. Apa? Karena ini adalah file yang memang dibutuhkan, file yang file inti ya, dependence. Nah, untuk di komputer yang kita gunakan sebagai alat untuk menulis kode programnya atau alat untuk pengembangannya, maka file-file DLL ini juga harus kita daftarkan. Biar apa? Biar nanti setiap kali kita menjalankan file dari Visual Studio, si kode itu tidak akan kesusahan untuk menempatkan file-file DLL ini. Nah, sehingga kita harus daftarkan. Nah, untuk mendaftarkan file-file DLL ini, kita harus mencatat lokasi penyimpanan file-file tersebut. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk tempat saya tersimpan di sini ya, D default sigil VC 2015. Nah, nanti punya kalian bisa menyesuaikan. Caranya adalah bisa di copy alamat ini, copy ya. Oke. Nah, melakukan set path ini sebenarnya pengetahuan dasar ya, kalau kita pernah belajar di ilmu komputer dan sejenisnya ya, biasanya dikasih di mata kuliah operating system atau yang sejenisnya juga, cara-cara menambahkan variabel path. Oke, tadi sudah kita copy. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan di variabel path ya. Oke, bisa ke rootnya hard drive ya, di disk PC kalau Windows ya, bisa taruh di sini, kemudian klik kanan properties. Nah, nanti akan muncul jendela ini, kemudian ke menu advanced system setting. Nah, struktur menunya tentunya tiap versi Windows berbeda-beda ya. Untuk Windows yang 10 seperti ini, untuk yang Windows 8 nanti beda lagi ya. Nah, bisa pilih advanced system setting. Nanti akan muncul tampilan ini. Nah, kemudian menuju ke tombol environment variable. Nah, di sini. Nah, di sini ada dua tabel variabel. Yang pertama yang atas ya, tabel variabel yang hanya digunakan untuk user yang aktif saja. Kemudian yang bawah adalah variabel yang sifatnya global. Jadi siapapun usernya bisa membaca variabel ini. Oke, kita pakai yang atas saja. Cari variabel yang namanya variabel path. Nah, di sini ya. Kemudian tekan tombol edit.
Oke, di sini bisa dilihat. Nah, untuk tempat saya di sini kebetulan sudah ada terdaftar ya di Devel Sigil VC 2015. Nah, bagi yang belum bisa create new value di sini ya. Kemudian tinggal di paste saja. Tekan enter, selesai. Nah, berhubung tempat saya sudah ada ini ya. Ya, maka saya tidak memerlukan ini. Oke, intinya adalah pastikan lokasi file-file DLL tadi sudah terdaftar di sini. Oke ya, kita klik OK. Oke, dan ini oke lagi. Nah, kita kembali ke folder yang tadi. Nah, ini ya. Nah, struktur folder dari Sigil ini atau kebanyakan library C++ ya, itu seragam biasanya struktur foldernya. Di dalamnya pasti ada folder include, ini berisi file-file.h atau file-file header yang nanti bisa di include di dalam kode program kita. Kemudian ada lib, folder namanya lib. Folder lib ini nanti digunakan untuk menyimpan file-file library yang sudah terkompilasi. Nah, ini nanti yang harus kita include-kan juga di dalam project kita. Jadi strukturnya itu pasti ada dua folder ini, include dan lib, yang mana dua-duanya ini akan kita masukkan ke dalam settingan project kita nanti. Oke ya, berarti sekarang sudah ready to code. Oke, sekarang kita akan melakukan tes di Visual Studio. Apakah library Sigil ini sudah bisa digunakan atau belum? Oke, langkah berikutnya sebelum membuka Visual Studio, silahkan membuat folder kerja dulu biar nanti file-filenya terkumpul di dalam satu kelompok atau satu tempat biar tidak tersebar-sebar. Oke, kebetulan saya sudah membuat folder di sini ya, namanya st142. Kemudian nanti akan saya simpan di subfolder codes. Nah, nanti semua project akan tersimpan di st42 codes. Oke. Nah, adapun ini folder video adalah folder untuk menyimpan video-video yang disiapkan untuk tutorial atau untuk materi seri video ini. Oke. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita buka Visual Studio. Agar tidak berat, ini bisa di close saja, tab-tab di browser. Saya sudah mempunyai Visual Studio 2019 di sini. Tapi ini Visual Studio 2019 yang awal ya, yang di dalamnya belum ada tombol untuk GitHub-nya. Untuk yang 2019 yang versi-versi terakhir itu sudah ada tombol GitHub-nya, sehingga ketika kita membuat project, kita bisa klik tombol Git, itu nanti otomatis dia akan dilakukan push ke repository github.com. Oke, sekarang kita sudah ada tampilan seperti ini. Kita bisa create new project. Langsung saja. Oke ya. Di sini pastikan bahasa yang akan digunakan C++. Ini ya, C++. Kemudian platformnya adalah Windows. Dan ininya all project types. Nah, seperti itu. Pastikan seperti ini. Kemudian pilih saja yang empty project. Bisa diklik. Nah, kemudian menuju ke tombol next. Beri nama projectnya adalah Hello, atau misalkan my first game, itu aja lah, my first game. Oke, kemudian locationnya taruh di folder kerja kita. Ini akan saya letakkan di tempat yang tadi ya, ini st142 codes. Nanti semuanya akan terkumpul di sini. Nah, ini ya. Kemudian solution name-nya. Nah, solution name-nya itu kita kasih saja, ini karena ini video pertama atau materi pertama ya. Nanti akan saya buat nama-nama solutionnya itu per
bahasan atau per materi. Walaupun satu materi nanti mungkin bisa ada beberapa sub bahasan. Oke, saya kasih nama 01 karena ini adalah bahasan pertama, yaitu berkenalan dengan lingkungan pemrograman untuk C++ game. Oke, setelah selesai, klik create. Agak lama ya, karena ini pertama kali di load. Nanti kalau sudah create project yang berikutnya, ini sudah lebih cepat. Oke, kita sudah punya tampilan seperti ini. Nah, ini ya, bisa dilihat di sini di Solution Explorer. Jadi di Visual Studio itu ada istilah solution, ada istilah project. Ya, ini hanya info saja bagi yang belum pernah tahu mungkin ya. Jadi dalam sebuah solution itu bisa terdiri dari banyak project. Nah, project itu apa? Project itulah apa yang sering kita sebut sebagai apa? Program. Nah, jadi satu program itu satu project. Nah, beberapa project itu disatukan dalam sebuah solution. Oke, cukup simple ya. Nah, mungkin ada satu hal yang terlupa tadi. Ketika pertama kali menjalankan Visual Studio setelah instalasi, kita diwajibkan untuk melakukan apa? Login. Nah, ini tadi saya terlewat ini ya. Nanti silahkan bisa login menggunakan akun Microsoft kalian kalau sudah punya, atau kalau belum punya bisa membuat dulu, atau bisa menggunakan akun Google juga bisa. Nah, di sini diizinkan juga menggunakan akun non Microsoft. Ya, intinya kita harus login dulu. Nah, untuk sekali login ini bisa kita pakai terus. Jadi tidak mesti setiap kali buka Visual Studio harus login, enggak. Sekali saja. Walaupun nanti di beberapa waktu kita diwajibkan untuk melakukan login ulang. Ini mungkin nanti 1 bulan lebih nanti biasanya terus disuruh login lagi. Tapi itu hanya untuk pengecekan saja. Oke, kita kembali ke sini. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah file baru. Di dalam project directory ini ada beberapa subdirectory atau subfolder, ada reference, ada external dependency, macam-macam. Ada juga directory atau folder source file. Nah, di sini nanti kita akan meletakkan file-file kode program kita. Nah, sekarang kita hanya butuh satu file dulu untuk ngetes atau ngecek bahwa library yang tadi sudah kita masukkan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, bisa diklik kanan di sini, terus kita tambahkan sebuah item, new item. Nah, pastikan di sini ya, kita menggunakan template C++ ya. Kemudian pilih yang C++ file atau .cpp ya. Kemudian kita kasih nama main. Nah, kalau sudah selesai tekan enter atau add. Kita tunggu. Oke, sekarang sudah ada sebuah file bernama main.cpp. Ini ya. Nah, ini adalah kode editor yang bisa kita gunakan untuk menulis kode. Oke, mungkin saya perbesar dulu untuk kode editornya. Untuk memperbesar atau memperkecil bisa tekan tombol Ctrl di keyboard sambil di gulung tombol scroll di mouse, atau kalau yang menggunakan laptop langsung saja di di touchpadnya tinggal di scratch kayak kita mau memperbesar foto itu ya. Nah, itu. Oke. Nah, kita mulai. Tadi kita sudah melakukan setting variabel path, yang mana variabel path itu digunakan untuk mendaftarkan lokasi file-file DLL tadi. Nah, sekarang project kita juga butuh setting agar bisa menggunakan library sigil. Tadi kan ada file header, ada file library-nya itu sendiri. Nah, di project yang masih kosong ini tentu belum bisa mengenali ya, atau belum bisa menemukan di mana letaknya. Maka kita harus mengasih tahu project ini ya, di mana letak file-file include yang kita butuhkan, di mana letak file-file library yang kita butuhkan. Nah, sekarang bisa menuju ke menu project, kemudian di submenu paling bawah ya, properties, my first game properties. Nah,
pengetahuan ini adalah pengetahuan dasar yang harus dikuasai ya, bagaimana melakukan apa? Setting project. Nanti ketika kita membuat project yang lain dengan apa? Tema yang lain menggunakan library yang berbeda, caranya juga akan seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita akan melakukan pendaftaran lokasi folder atau directory include punyanya Sigil tadi ya. Oke, sebelumnya pastikan dulu ya, ini kita cek di sini. Nah, di settingan Visual Studio kita menggunakan mode debug. Sementara di property page-nya di sini release. Ini untuk menyeting ini harus sama ya. Kalau ini nanti kita menggunakan mode debug ya kita harus pilih yang debug juga karena satu mode ya, satu settingan. Atau kalau misalkan tidak pengen ribet, boleh di sini di property page-nya untuk all configuration bisa ya, nanti berlaku otomatis nanti akan langsung dapat debug maupun release. Apa bedanya debug dan release? Nah, biasanya kan saat fase pengembangan itu kita butuh apa namanya? Melakukan tracing, misalkan ada kesalahan logika macam-macam itu kan kita harus tahu. Nah, biasanya kita saat development itu ya pakai mode debug. Kemudian ketika sudah yakin bahwa ini sudah siap untuk dirilis, nanti kita build ulang menggunakan mode release. Oke, kita pakai salah satu mode saja dulu ya, debug ya. Di sini debug, di sini juga debug biar cocok. Oke. Sekarang kita lakukan setting. Pertama, kita menuju ke tab C++ ini ya. Kita akan mendaftarkan directory include miliknya Sigil tadi. Oke. Bisa diklik di tab ini, kemudian cari property additional include directories. Nah, ini. Klik. Kemudian masukkan lokasi yang tadi. Nah, bisa klik new ya. Bisa dituliskan secara manual seperti ini. Kalau saya lebih suka manual ya, karena lebih cepat daripada apa namanya browse. Tadi Sigil, nah sudah ada ini ya. Terus include. Nah, kalau mau browse ya, boleh saja. Di sini tinggal browse. Oke, tinggal dicari secara apa? Klik. Tapi kalau mau ditulis juga tinggal ditulis seperti tadi. Tapi lebih cepat ditulis sebenarnya karena dia sudah ada auto complete-nya. Oke. Klik OK ya. Langkah pertama mengenalkan directory include sudah selesai. Kemudian berikutnya kita harus mengenalkan directory library-nya. Kita menuju ke tab linker ini. Bisa kita expand ya. Klik tombol ketiganya ke apa? Sub tab general, cari properti namanya additional library directories. Caranya sama seperti tadi. Ini ya, kenalkan di mana letak directory lib. Tadi kan ada dua ya, directory include dan directory lib. Tempatnya di sini ya, tempat kalian menyesuaikan lib. Sudah. Oke. Nah, kedua ya. Tadi memperkenalkan di mana letak directory lib-nya. Kemudian langkah yang ketiga, kita ke subtab linker tapi di sini ya, input. Cari property additional dependencies. Nah, ini nanti kita akan menuliskan daftar file-file library yang diperlukan. Nah, berhubung Sigil ini library mini yang sangat kecil, yang hanya ada satu file lib saja ya, kita ya tuliskan itu saja satu. Tadi namanya adalah sigil.lib. Mungkin bisa di apa back di apa menit-menit pertama tadi ya, ketika kita membuka apa namanya foldernya library Sigil ini. Tadi sudah ada atau sudah diperlihatkan apa ada sebuah file namanya apa sigil.lib. Nah, tinggal kita tuliskan saja. Seandainya nanti kalian membuat project lain menggunakan library yang lain dan file libnya ada banyak, ya harus tuliskan satu persatu di sini. Seperti yang dituliskan di tiap-tiap manual library. Nah, kemudian ada juga file-file lib yang lain. Nah, ini seperti ini ya. Ini tidak perlu kita tuliskan karena sudah default di settingan Visual Studio. Sebenarnya kita butuh ini semua, tetapi kita tidak perlu.
Oke, klik OK, terus klik OK lagi atau play ya, play dulu deh. Dan oke, kita menuju ke kode editor. Sekarang kita akan mencoba membuat sebuah jendela game. Bukan IOStream ya, include sl.h. Nah, di sini sudah muncul ya, sl.h. Nah, ini adalah file header yang tadi sudah kita lihat di awal. Ini bisa kita lihat di sini lokasinya ya. The Devil Sigil versi 2015 include sl.h. Nah, tempat kalian pasti menyesuaikan lokasinya. Oke. Berikutnya kita in main seperti biasanya ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan namespace ya, karena sigil sendiri sebenarnya dia ditulis menggunakan bahasa pemrograman C. Dalam bahasa pemrograman C tidak dikenal namanya namespace, sehingga di library sigil ini apa namanya, konvensi penulisannya itu menggunakan apa, prefix atau awalan SL. Nanti semua fungsi-fungsi di sigil itu menggunakan awalan SL apa gitu. Kalau di C++ itu biasanya kan dibuat apa, namespace SL.2 terus apa. Tapi karena ini bahasa C, konvensi penulisannya menggunakan prefix modelnya. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah jendela baru. Membuat jendela atau window ya. Kita bisa menggunakan fungsi SL window. Bisa kita lihat di sini ya. Parameternya ada width, kemudian height, title, sama nanti opsi akan mode full screen atau enggak full screen. Oke, kita isi dulu. Mungkin ukurannya nggak usah terlalu besar, ini hanya untuk demo ya. Katakanlah 800 untuk width-nya dan 600 untuk height-nya. Kemudian title window-nya misalkan my first game. Kemudian tidak full screen, kita kasih saja angka 0. Oke, selesai ya. Berikutnya kita lengkapi dulu kodenya. Return 0. Nah, jangan lupa di setiap apa namanya, kode yang menggunakan sigil kita selalu akhiri dengan SL close seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Perhatikan nanti akan muncul sebuah jendela build. Di menu build dulu ya, kita build my first game. Pastikan di sini tidak muncul error. Nah, ini ya, one succeeded, zero failed. Oke, artinya ini tidak ada error ya. Kemudian kita tekan tombol run, tombol segitiga hijau. Oke, di tempat saya mungkin agak lama ya, karena di sini membuat banyak aplikasi, termasuk aplikasi untuk merekam video ini. Nah, itu yang cukup berat. Oke, ini adalah jendela konsol, jadi ini belum jendela gamenya ya. Nah, ini baru muncul jendela gamenya. Akan langsung berhenti. Kenapa? Karena di sini perintahnya hanya tampilkan terus selesai. Ya sudah. Oke ya, seperti itu. Nah, gimana caranya biar jendela yang tadi itu tidak langsung tertutup? Kita bisa menambahkan sebuah perulangan ya, yang akan menahan apa? Yang akan menahan jendela tadi biar tidak langsung nutup. Atau kita juga bisa akali dengan cara yang lain. Tapi ini hanya untuk apa? Demo pertama saja. Tapi nanti bukan itu yang kita apa? Akan tuliskan di kode-kode berikutnya. Pakai ini boleh ya, kita tahan di sini misalkan, terus sistem pause. Nah, ini hanya akal-akalan. Oke, kita bisa build lagi. Kita run lagi. Nah, ini ya. Oke, di sini muncul apa namanya? Di jendela konsolnya
press any gitu continue. Nah ini berarti nanti kita tekan apa, tekan tembak tekan sembarang tombol di keyboard biar programnya berhenti. Oke ya, nah, jendela gamenya adalah yang putih ini. Nah, kalau kita sorot menggunakan mouse di jendela gamenya ini, muncul apa namanya, ikon loading. Ya, karena memang ini belum selesai prosesnya. Tapi kita sudah apa namanya, akali tadi ya. Oke, kita klik atau kita tekan tombol di keyboard biar dia berhenti. Nah, bukan seperti ini ya cara kerja game ya. Ini saya hapus lagi. Oke, kita masukkan perulangan. Jadi yang benar menggunakan perulangan. While seperti ini ya, while true, perulangan tanpa henti nanti. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa coba lagi dan jalankan lagi. Oke ya. Nah, di sini masih sama kayak tadi statusnya. Di sini tidak bisa diapa-apakan. Bahkan di drag aja nggak bisa ya. Tombol-tombolnya juga belum aktif. Tombol apa? Minimize, maximize, sama close-nya nggak aktif juga. Kenapa? Karena proses dari apa menampilkan videonya belum sempurna. Tadi hanya create saja inisialisasi, tapi untuk penampilannya itu belum sempurna. Di sini masih ada satu proses yang apa tertinggal. Nah, untuk nutup tinggal jendela konsolnya kita close saja atau bisa di tombol stop ini. Oke. Nah, sekarang coba tambahkan satu kode lagi, SL render. Nah, ulangi lagi prosesnya. Nah, sekarang jendelanya sudah bisa kita drag ya, dan warnanya juga hitam karena tadi sudah ada pemanggilan fungsi render. Tahu ya, render itu apa? Draw, menggambar. Kita mau close, nggak bisa. Kenapa? Karena tombol close-nya belum aktif. Tapi untuk tombol maximize dan tombol minimize-nya sudah aktif. Hanya tombol close-nya yang belum aktif. Kalau kita mau menutup ini ya sama kayak tadi ya, kita close ini atau kita stop. Terus gimana? Nah, perhatikan di perulangan while-nya ini. Di sini kita menggunakan syaratnya adalah selalu true. Nah, tidak ada perintah apa namanya untuk membaca tombol close. Sekarang kita rubah sedikit logikanya. Nah, perulangan ini akan terus berjalan, atau selama perulangan ini berjalan nanti jendela gamenya akan terus tampil ya. Nah, di sini kita pengen nanti tombol close-nya itu bisa aktif. Nah, untuk mendeteksi tombol close itu diklik atau enggak, kita bisa gunakan fungsi SL should close. Nah, ini ya. Untuk daftar fungsi selengkapnya nanti bisa dibaca di file PDF yang disertakan di library ya. Oke, kita apa? Ulang di sini. While ketika tombol close diklik, lakukan perulangan. Ini jelas aneh ya. Mosok perulangannya dijalankan saat tombol close-nya diklik. Kan jelas nggak masuk akal. Harusnya kan selama atau ketika tombol close-nya nggak diklik. Nah, di sini ada tombol close diklik dan kita butuh negasinya atau lawannya ya. Selama tombol close tidak diklik, berarti kita tinggal tambahkan kondisi negasinya menggunakan operator not. Nah, ini ya. Selama tombol close tidak diklik. Nah, ini menggunakan not. While not should close. Jadi ketika tombol kliknya nggak di close, maka lakukan perulangan. Kalau di close berarti perulangannya akan berhenti dan akan selesai. Oke ya, sekarang kita coba. Nah, sekarang bisa kita gini-ginikan. Jadi maximize, minimize, ya.
dan bisa di close juga. Bisa coba ya, tombol close-nya diklik, nah dia akan berhenti. Oke ya, nah sekarang perhatikan di bagian sini, perulangan ini. Di sini kita menggunakan perulangan while. Ya walaupun boleh menggunakan perulangan yang lain ya, for ataupun do while, tapi yang umum digunakan adalah perulangan while. Jadi cara kerja game di dalamnya itu pasti ada yang namanya ini. Saya kasih keterangan ya. Game loop namanya. Nah, game loop itu adalah sebuah perulangan yang di dalamnya nanti ada beberapa proses. Salah satunya adalah proses apa? Render.